Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kemal Bakhtiar Rahman dengan NIM 2003012054. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, karena sektor pertanian merupakan sumber pangan bagi manusia. Pada awalnya, kegiatan pertanian dilakukan menggunakan alat-alat tradisional yang hanya mengandalkan alat seperti cangkul, parang, dan sebagainya, sehingga hasil yang didapatkan tidaklah seberapa. Namun, seiring perkembangannya zaman, hal itu terus mengalami perkembangan dikarenakan jumlah populasi manusia yang kian hari kian meningkat. Menurut Sukirno 1999, saat ini penggunaan mesin pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk, serta pemberdayaan petani. Pada hakikatnya, penggunaan mesin di pertanian adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia dalam proses produksi pertanian, di mana setiap tahapan dari proses produksi tersebut dapat menggunakan alat dan mesin pertanian. Menurut Wijanto 2002, mekanisasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga manusia, derajat dan taraf hidup petani, kuantitas dan kualitas produksi pertanian, memungkinkan pertumbuhan tipe usaha tani dari tipe subsistem atau subsistence farming menjadi tipe pertanian perusahaan atau commercial farming, serta mempercepat transisi bentuk ekonomi Indonesia dari sifat agraris menjadi sifat industri. Namun demikian, mekanisasi juga menimbulkan dampak yang tidak disukai, diantaranya menggeser tenaga kerja manusia dan ternak, serta kesenjangan pendapatan. Penerapan mekanisasi juga berdampak terhadap peluang kerja perempuan. Mekanisasi membutuhkan biaya yang tinggi dalam pengadaan dan perawatan alat-alat, di mana sebagian alat memerlukan arus listrik yang besar. Apa sih mekanisasi pertanian itu? Menurut Olmsted dan Roth 2014, mekanisasi adalah involved the replacement of simple hand tools and human power by more complicated machinery powered by animals, fossil fuels, and electric. Secara konseptual, mekanisasi pertanian adalah proses pengenalan dan penggunaan bantuan yang bersifat mekanis untuk kelangsungan operasi pertanian. Bantuan yang bersifat mekanis tersebut termasuk semua jenis alat atau perlengkapan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lainnya. Secara umum, mekanisasi pertanian dapat juga diartikan penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasikan, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian menurut Robbins 2005. Menurut IDEA 2011, mekanisasi pertanian merupakan introduksi dan menggunakan alat mekanis untuk melaksanakan operasi pertanian. Mekanisasi pertanian sangat diperlukan untuk menghantar pertanian subsistensi ke pertanian transisi menuju ke modernisasi dan mempersiapkan para petani untuk hidup di masa akan datang. Adapun ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu, dan kontinuitas pasokan yang terus-menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Selama ini, mekanisasi pertanian sering diberi pengertian identik dengan traktorisasi. Pengertian yang ini keliru dan perlu diluruskan, karena mekanisasi pertanian dalam pengertian agricultural engineering mencakup aplikasi teknologi dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat mesin pertanian, mulai dari pengolahan tanah, tanam, penyediaan air, pemupukan, perawatan tanaman, pemungutan hasil sampai ke produk yang siap dipasarkan. Pengembangan teknologi pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, khususnya petani. Adapun manfaat dari mekanisasi, yaitu meningkatkan produksi persatuan luas, meningkatkan pendapatan petani karena tambahan produksi,
Kemudian meningkatkan efektivitas, produktivitas, kuantitas, dan kualitas hasil pertanian. Selanjutnya, mempertahankan mutu pada penanganan segar, meningkatkan nilai tambah pada hasil produksi dengan proses pengolahan yang benar dan tepat tanpa mempengaruhi rasa dan aroma. Kemudian meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja. Selanjutnya menghemat energi dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan air. Kemudian dapat meningkatkan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam produksi dan meningkatkan luas lahan yang ditanami dan menghemat waktu. Yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan menurut Harjo Sentoso 1996. Perkembangan mekanisasi pertanian. Pada awal perkembangannya, mekanisasi pertanian di Indonesia mengalami banyak hambatan, baik dalam hal teknis, ekonomis, maupun sosial. Penggunaan alat dan mesin pertanian baru mengalami peningkatan sejak tahun 1970-an karena kesadaran petani yang semakin tinggi akan manfaat mekanisasi pertanian. Kesadaran ini muncul bersamaan dengan penerapan kebijakan untuk program swasembada beras pada waktu itu. Sehingga semua usaha untuk meningkatkan produksi padi diupayakan dengan prioritas tinggi, terutama pada pembangunan irigasi, penyuluhan, dan perluasan areal pencetakan sawah baru. Walaupun pemakaian alsintan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi tingkat mekanisasi di Indonesia masih ketinggalan dari negara-negara lain. Menurut Alvan 1999, Indonesia masih sangat ketinggalan pada pengembangan traktor. Pemakaian traktor di Indonesia hanya 0,005 kW per hektar, bandingkan dengan Amerika Serikat yaitu 1,7 kW per hektar, Belanda 3,6 kW per hektar, dan Jepang 5,6 kW per hektar. Rendahnya pemakaian traktor ini mencerminkan mekanisasi pertanian yang masih rendah di negara kita. Kehilangan hasil dalam pertanian masih besar dan penanganan pasca panen juga kurang, sehingga produk yang dihasilkan mutunya kurang baik. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 1986 sampai 1987 suhu susut pasca panen pada angka 18-19%. Kehilangan terbesar terjadi pada proses panen dan perontokan, masing-masing sebesar 3 dan 5%. Menurut Lisianto 2002 menemukan bahwa dengan teknologi penggilingan gabah yang banyak digunakan masyarakat, rendemen penggilingannya hanya mencapai rata-rata 59%. Dari kajian Handaka dan Prabowo 2014 tentang implementasi mekanisasi selama kurun waktu 1950-an sampai saat ini, diperoleh suatu pembelajaran bahwa penerapan alat dan mesin pertanian sebagai wujud fisik mekanisasi pertanian cenderung memunculkan prematur mechanization jika sistem pengembangannya tidak memperhatikan aspek-aspek teknis, ekonomis, infrastruktur, dan kelembagaan sosial budaya setempat. Konsekuensi dari prematur mechanization tersebut tidak hanya akan menjadi beban bagi sistem usaha tani dan masyarakat, tapi juga pemerintah yang sudah memberikan investasi yang cukup besar secara nasional. Pilihan pada jenis mesin sangat penting, sebagaimana pengalaman di Ghana dan Nigeria yang memilih mesin yang sesuai dengan lahan yang sempit. Kedua negara ini mengembangkan mekanisasinya dengan belajar dari Bangladesh yang menghadapi kondisi yang serupa. Dari tahun ke tahun, kemampuan untuk melakukan alih teknologi di bidang alat dan mesin pertanian semakin meningkat. Jika kemampuan ini diukur dengan jumlah produsen dan industri alat dan mesin pertanian, hal ini dapat dijadikan acuan dalam capacity transfer alih teknologi dalam memproduksi teknologi mekanisasi pertanian. Pada tahun 2000, misalnya, terdapat kurang dari 30 industri menengah dan besar penghasil alsintan. Menurut Anon 2000, pertumbuhan industri alsintan Indonesia masih tergolong lamban yang disebabkan karena riset yang masih kurang. Walaupun lembaga riset pemerintahan maupun swasta sudah berdiri sejak lama, tetapi interaksi antara lembaga riset dengan industri alsintan masih kurang. Akibatnya industri alsintan dalam negeri memiliki keterbatasan dalam kemampuan mendesain alat yang sesuai dengan kondisi lahan setempat.
Kelemahan tersebut diperparah oleh rendahnya daya beli petani sebagai konsumen, sementara pemberian kredit pertanian oleh pemerintah masih rendah. Masuknya alsintan impor dari Cina dengan harga yang sangat murah menjadi tantangan yang nyata terhadap industri alsintan Indonesia. Masuknya alsintan Cina tersebut sudah mulai dirasakan merugikan oleh petani karena mutunya yang sangat rendah. Distribusi bantuan alsintan secara nasional menunjukkan peningkatan yang cukup besar, terutama sejak adanya program UPSUS untuk percepatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Data BPS dan PSP yang telah diolah hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan program bantuan alsintan sebelum UPSUS untuk traktor, pompa air, dan rice dan splinter berada di kisaran 11 hingga 125% pada periode 2010 hingga 2014 dan meningkat menjadi 63 hingga 1190% per tahun pada periode 2014-2016. Bantuan ini memberikan dampak yang cukup bagi peningkatan produksi padi dan jagung, di mana produksi rata-rata padi meningkat sebesar 4,51% per tahunnya. Setelah adanya UPSUS dibandingkan sebelum adanya UPSUS hanya meningkat rata-rata sebesar 1,64% per tahun pada tahun 2010 hingga 2014. Begitupun untuk produksi rata-rata jagung meningkat sebesar 2,34% per tahun setelah adanya UPSUS dan sebelumnya hanya meningkat rata-rata sebesar 1,08% per tahun pada periode yang sama. Pengembangan teknologi pertanian di Indonesia hingga kini masih pada tahap awal. Kondisi yang dihadapi saat ini adalah kurang memadainya dukungan prasarana pertanian. Prasarana pertanian kita belum dikelola secara baik, sehingga masih sulit atau lamban dalam melakukan introduksi mesin-mesin pertanian menurut Robbins 2005. Pengolahan lahan, pengaturan dan manajemen pengairan yang meliputi irigasi dan drainase, serta pembuatan jalan-jalan transportasi daerah pertanian belum memadai. Karena itu perlu diupayakan konsolidasi lahan serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian secara tepat waktu sehingga dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi pertanian modern. Bantuan alsintan yang digelontorkan selama ini terkesan lebih mementingkan dampaknya secara teknis, namun belum mempertimbangkan aspek sosial budaya. Banyak kemungkinan penyebab belum optimalnya pengembangan teknologi dalam kegiatan ekonomi dan sosial pada hampir semua sektor pembangunan di Indonesia, termasuk sektor pertanian. Penyebabnya adalah karena belum terjalinnya komunikasi dan interaksi yang intensif dan terbuka antara para pengambil kebijakan atau pemerintah yang didukung oleh lembaga riset dan pengembangan teknologi dengan para pengguna dari hasil riset dan pengembangan teknologi tersebut, menurut Lakitan 2013. Selanjutnya, dampak mekanisasi dari masa ke masa pada sektor pertanian. Nah, pada prinsipnya konsepsi pengembangan mekanisasi didasarkan pada dua pendekatan, yaitu pendekatan wilayah dan pendekatan teknologi. Yang keduanya harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan pertanian sehingga konsep mekanisasi selektif benar-benar dapat dilaksanakan dengan tepat. Pendekatan wilayah dimaksudkan sebagai tingkat kesiapan suatu wilayah dalam hal menerima suatu teknologi baru. Pendekatan wilayah ini dibagi menjadi 4, yaitu lancar, siap, setengah siap, dan terbatas. Pendekatan teknologi dibedakan berdasarkan kompleksitas dan tingkat kemudahan teknologi itu digunakan oleh pemakai, yang dibedakan menjadi 3, yaitu teknologi sederhana, teknologi media, dan teknologi maju, menurut Pramudia 1996. Berdasarkan hasil analisis dari berbagai negara berkembang, menyimpulkan bahwa pengembangan mekanisasi secara bertahap akan mengikuti langkah-langkah berikut. Tahap pertama, substitusi tenaga atau power substitution. Penggunaan mesin pada level ini hanya sekedar pengganti tenaga manusia dan hewan dengan mesin. Dengan kata lain, yang berubah adalah level power change the farming systemnya. Penggunaan mesin akan meningkatkan luasan lahan yang terolah, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produksi nasional secara total. Penggarapan lahan dapat dilakukan bahkan sebelum turun hujan. Waktu olah atau turnaround time akan lebih pendek sehingga meningkatkan produktivitas lahan.
Pertanian Indonesia dalam 3 tahun terakhir baru berada pada tahap ini, menurut Prianto 2011. Tahap kedua, mekanisasi untuk menggantikan fungsi tugas kontrol atau human control function. Mesin membantu petani dalam mengontrol usaha tani, meskipun menjadi lebih kompleks dan membutuhkan biaya besar. Tahap ketiga, adaptasi pola usaha tani atau coping system. Salah satu model yang akan terbentuk karena penggunaan mesin secara intensif nantinya adalah pertanian monokultur, pertanian mixed crops, dan kesulitan dalam menerapkan alsin. Tahap keempat, adaptasi sistem usaha tani dengan lingkungan karena menggunakan mesin dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari skala usaha tani. Nah, bagaimana penggunaan mesin menjadi pertimbangan dalam investasi dan konsolidasi lahan, namun juga membutuhkan dukungan yang optimal. Penggunaan fully mechanized pada padi sawah misalnya mengharuskan prasarana irigasi yang optimal. Pilihan mesin yang sesuai menjadi faktor penting sebagaimana pengalaman di Turki menurut Akademir 2013. Kemudian pada tahap kelima, adaptasi tanaman untuk pemenuhan mekanisasi. Pihak pemelihara tanaman misalnya akan menciptakan bibit dengan karakteristik yang sesuai untuk suatu alat dan mengefisiensikan biaya penggunaan alat tersebut. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6, di mana sistem produksi pertanian yang otomatis atau automation of agricultural production. Pada tahap ini hampir seluruh pekerjaan pertanian telah digantikan oleh mesin, termasuk komputerisasi yang akan memandu kegiatan keseluruhan utamanya dalam penetapan jadwal kegiatan dan dosis. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan yaitu mekanisasi pertanian telah cukup lama dijalankan di Indonesia dan semakin ditingkatkan semenjak beberapa tahun terakhir. Upaya ini berada dalam konteks menciptakan pertanian modern, di mana penggunaan mesin dapat meningkatkan luas dan intensitas tanam, mempercepat pekerjaan, menekan biaya, mengurangi losses, dan meningkatkan produksi. Meskipun telah dikembangkan semenjak era tahun 1960-an, namun sampai saat ini alsintan yang berkembang dan telah masyarakat masih terbatas pada traktor pengolahan tanah dan mesin perontok atau thresher. Alat tersebut yang diintroduksikan oleh pemerintah adalah alat tanam padi atau rice transplanter dan alat panen kombinasi atau rice combine harvester.